Oke, selamat siang. Analisa market ya untuk ini di hari ini tanggal 7 Desember hari Kamis. Jadi saya perhatiin ada beberapa news ya, yaitu saya fokusnya ke Amerika Serikat ataupun United States ya, yaitu nanti malam setengah 8 WIB ada initial jobless claim. Ini efeknya medium ya. Jadi untuk yang medium mungkin efeknya tidak sebesar yang high. Nah, besoknya yaitu di tanggal 8 hari Jumat ada news yang lumayan penting yaitu non-farm payrolls ataupun NFP, dan juga ada news unemployment rate. Lalu di sini ada ini di jam setengah 9 ya, jam setengah 9 WIB. Lalu di jam 10-nya ada Michigan Consumer Sentiment April ataupun yang di bulan Desember. Nah, efeknya apa di market? Ya, itu di market USD pasti ada. Jadi bisa saja dia akan sentimen positif ataupun sentimen negatif. Nah, ini untuk DXY ya. Untuk DXY, oke, DXY kita lihat dari tanggal 5 Oktober sampai ke tanggal 29 November ya, akhir bulan 11 kemarin ada penurunan. Lalu harga udah kembali ke nih supply-nya di time frame daily, yaitu di harga sekitaran berapa ini? 1043.200-an. Jadi trend daily-nya saat ini memang lagi bullish, lagi bearish. Tetapi di H1 ke bawah ataupun H4 ini lagi naik. Lalu saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 saat ini kemana? Untuk saat ini short term-nya sejak tanggal 6 ya, tanggal 6 pergerakan market di situ-situ saja. Kenapa? Karena mau nunggu news, yaitu untuk besoknya ada news NFT. Nah, untuk di sebelah sini, di sebelah kiri sini, ini adalah supply daily. Kalau kita presisikan lagi, ini supply-nya di time frame H4. Ini supply di time frame H4. Di sini ada imbalance ya, di sini ada imbalance, sudah terisi, belum juga ya, belum terisi sepenuhnya. Nah, untuk tren daily-nya lagi turun, H4 H1-nya, maksudnya H1-nya lagi tren kenaikan. Nah, untuk news nanti bisa saja ini adalah low di H4 ya, ini adalah low di H4, bisa saja akan satu hari ini akan sideways dulu. Tunggu news, ini lebih menunggu news, bisa saja akan naik ke atas ataupun ambil liquidity di atas ini karena di sini ada equal high. Bisa saja jika kalau ambil liquidity fake out ya lalu turun lagi di sini, kemungkinan akan kembali turun. Artinya di secara teknikal berarti bisa saja sentimen negatif di pasar untuk market USD. Lalu jika kalau sentimen positif artinya bisa dicek sebelah atas ini ya, yaitu di tanggal 14 November ini ada imbalance yang besar. Bisa juga jika kalau membreakout maka ada membuat swing high ini lebih tinggi dari high sebelumnya di sini ya. Dari segi perspektif di time frame H1 H4 kemungkinan ya bisa saja akan naik lagi. Ini dia untuk fill imbalance di H4 ini. Jadi saat ini DXY lagi sideways ataupun bergeraknya di area ini saja. Makanya beberapa market USD pada sideways. Nah, ini untuk DXY. Lalu gold gimana efeknya? Bisa nampak ya, gold juga sama efeknya. Yaitu karena dolarnya itu lagi sideways, otomatis goldnya ini juga lagi sideways. Jadi pelaku pasar ini lagi menunggu untuk news NFT. Nah, kita cek dulu dari daily ya. Untuk daily, kemarin hari Senin open market lalu ke atas. Nampak close candle daily berikutnya yaitu di tanggal 4 Desember, hari itu juga di hari Senin, close-nya ini di bawah. Artinya, ya nampak ini dari higher time frame, artinya cuma ambil liquidity di atas ini. Kemungkinan bisa saja akan turun. Nah, jika tergantung perspektifnya nanti di DXY, jika sentimen positif, otomatis untuk gold ini akan melemah. Berhubung lagi, harga emas ini lagi tinggi-tingginya, bisa saja mau turun ke bawah. Karena di bawah sini ada imbalance yang di candle weekly, yaitu di tanggal 9 Oktober.
lalu saya pindah ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri nampak ya, walaupun harga kembali ke zona demand di sini, tetapi pergerakan harga dari zona demand di sini tidak mampu membuat harga naik yang signifikan. Ada, iya ada, di sini ada nampak naik sedikit, lalu kembali lagi turun. Jadinya market sideways. Nah, berhubung karena harganya lagi tinggi di atas, ya kalaupun mau ngebuy, targetnya jangan terlalu jauh. Mungkin ya targetnya di area 2040, ataupun jika kalau mampu membreakout, ya maka ada potensi ke atas ini, yaitu di sekitaran harga 2050. Jadi kalau saya lebih prefer ataupun lebih memilih untuk cari sell. Kenapa? Dari segi daily-nya, weekly-nya udah harga terlalu tinggi. Saya tinggal harap jika kalau harga ada kembali lagi koreksi ke area supply-supply di atas ini ya. Contohnya di sekitaran harga berapa ini? 2050-an ataupun 2055 ya. Ini lagi sideways, tinggal tunggu kalau dia koreksi ke atas ini bisa entry, cari peluang entry and sell, bisa target, bisa lebih jauh ketimbang cari buy. Target pertama yaitu ke swing Icolo yang di sini, kurang lebih di harga sekitaran 2010. Dengan stop loss disesuaikan aja, lalu target berikutnya boleh ke zona demand di sini. Ini untuk gold. Lalu untuk market-market major pair yang lainnya, contoh di GBP USD gimana? Nah, bisa dilihat ya. Oke, untuk GBP USD lebih melemah ya. Nampak GBP USD-nya ini udah turun. Gold-nya masih di atas. Lalu Australian dollar sendiri gimana? Australian dollar pergerakannya mirip banget kemarin seperti Australian Kanada ya. Nampak di sini lagi berusaha turun. Nah, jadi bagi teman-teman jika kalau ada yang nge-sell Australian, di sini pastiin udah amankan posisi karena udah dekat ke high low di H4 di sini, yaitu di harga 0.65200-an. Nah, jika nantinya sentimen positif untuk si dolar, maka otomatis beberapa market major pair yang belakangnya ada USD kemungkinan akan melanjutkan pelemahannya. Tapi kalau sentimen negatif untuk si dolar, maka kemungkinan bisa saja akan pullback. Nah, nanti di area sini, karena di sini adanya supply di H4 ya, yaitu di sekitar harga 065.900. Jadi itu bukan harga yang tepat pastinya, jadi supply itu adalah zona. Boleh cari peluang entry sell di area sini. Target yaitu ke sini. Untuk paling jauhnya boleh ke sini dan juga field imbalance di bawah sini. Ini untuk Australian dollar. Lalu market berikutnya di apa ini? USD Jepang Yen gimana? Untuk USD Jepang Yen sideways ya, masih sideways. Ya, kemungkinan bisa saja akan turun lagi dikit. Tetapi kalau kembalikan arah, saya rasa belum nge-breakout ya. Jadi masih kemungkinan sideways untuk di USD Jepang Yen. Lalu Euro USD gimana? Ya, nampak ya Euro USD kemarin tertahan di zona demand di sini, sempat naik sedikit, lalu nge-breakout. Jadi week yang ini udah ter-breakout, koreksi lagi lu ada penurunan. Jadi penurunan ini udah field imbalance di bawah sini. Jadi kemungkinan masih potensi turun saat ini untuk market Euro USD. Untuk Bitcoin ataupun kripto, nampak ya harga ada kenaikan. Ini kemarin emas naik, Bitcoinnya lagi naik, lalu belum ada penurunan. Kemungkinan lagi sideways di area sini. Ini jika kalau ada kembali ke zona demand, bisa cari peluang entryan buy. Oke, lalu ada yang tanya GBP Jepang Yen ya. GBP Jepang Yen dengan Euro. Oke, untuk GBP Jepang Yen saya udah skip, tidak mau entry cari peluang buy lagi. Kemungkinan high low di sini ya. Ini adalah high low daily. Kemungkinan tergantung nanti close candle daily hari ini, jika kalau mampu nge-breakout, maka ada potensi turun lebih dalam. Paling enggak ke bawah sini, ini ada hidden base yaitu di sekitar harga 183.900. Jadi trennya kalau yang teman-teman mau cari intraday ya, ini cari fokus, cari sell. Karena di time frame H4, H1 udah kebentuk low yang lebih rendah. Low ini udah lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi kalau ada pullback bisa sell, target ke bawah sini.
Ini untuk GBP Jepang Yen. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau cari peluang antrian buy, ya, saran saya tunggu aja agak ke bawah. Di sini ya, ini ada zona demand. Jadi ada zona demand di sekitaran harga berapa ini? Sekitaran 183.400 ataupun 183.500. Jadi tunggu aja agak ke bawah, valid price action, reject baru antrian buy. Ini untuk posisi swing trade jadinya ya. Karena analisanya dari higher time frame. Jadi kalau lower time frame cari dulu sell. Lalu itu saja euro GBP Jepang Yen tadi ya. Lalu ada euro New Zealand mana New Zealand saya cek dulu dari daily. Nah untuk daily harga udah kembali ke zona demand di bawah sini. Oke. Nampak ya, pertama kali tersentuh satu ada kenaikan, lalu retest ada kenaikan lagi ya. Membreakout swing high di sini, maka kebentuk swing high yang baru. Lalu harga koreksi lagi turun ke bawah sini, tetapi pergerakannya memang iya naik ya, tetapi tidak mampu nge-breakout swing high di sini. Artinya kemungkinan akan sideways. Nampak harga kembali lagi turun. Nah, untuk saat ini lagi tertahan di zona demand daily ya. Ini adalah zona demand yang paling low risk ya, ataupun yang paling rendah. Nah, untuk saat ini kemungkinan jadinya akan sideways lagi di sini. Jadi kalau mau nge-buy di bawah sini, target jangan terlalu jauh. Mungkin boleh target terdekat high yang kecil sini. Ini dari daily ya, lalu di time frame H4. Nah, untuk time frame H4 sendiri lagi fase ataupun lagi tren penurunannya. Lagi tren penurunan. Nah, ini kemungkinan akan sideways ya. Nah, untuk kalau mau konfirmasi lebih jelas untuk nge-buy, ini kalau sekarang nge-buy spekulasi buy, target jangan terlalu jauh, mungkin boleh ke 1.77.150. Nah, itu adalah low high di H4 karena tren H4-nya lagi turun. Jadi kalau ada yang nge-buy di bawah sini, di sini yang penting pasti udah set BOP ataupun close partial. Nah, kalau mampu nge-breakout swing low high ini, maka kebentuk swing high. High ini udah lebih tinggi dari low high, ada pullback ataupun koreksi, boleh cari peluang antrian buy lagi. Ini bisa jadi swing trade. Ini dia. Tergantung nanti tunggu nge-breakout low high di sini. Selagi low high ini belum ter-breakout, ya maka ada potensi hanya sideways saja dulu. Jadi kalau ada teman-teman mau nge-buy, ya target cariklah yang realitas saja, jangan terlalu berharap terlalu jauh. Mungkin target pertama di 1.76400-an jika kau mampu membreakout ke zona di sini. Ini adalah low high di H4. Oke, itu analisa untuk menjelang news NFP. Jadi ada beberapa major pair, GBP USD, Australian Dollar, USD Jepang Yen, Euro USD, lalu ada gold. Saya izin stop record dulu, ini untuk news nanti malam. Jadi saran saya kalau mau trade di saat news di jam 8:30 malam, pakailah resiko yang kecil-kecil saja, boleh 0,5%, lebih kecil dari yang biasanya. Saya stop record dulu.